Politisi yang dulu sangat memuja Mulyono ini sekarang sudah enggak ya? Bagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Kok sekarang sering diskusi ya Pak sama pedagang kata-kata? Dulu kemana aja? Jadi mau dengar dia ya dengarlah. Mungkin dia seperti sama dengan Ade Armando. Ya, jadi patut orang ini penjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers. Ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan dengarkan kedunguan berpikir dari politisi yang tadinya satu kolam. Sebab ingin melihat Rocky Gerung masuk penjara dikarenakan mengkritik keras junjungannya, yaitu Presiden Jokowi. Langsung saja kita saksikan, check it out. Saya terus terang tidak tertarik untuk membicarakan ini dalam konteks persepsi hukum. Ya. Tetapi sebagai negara hukum, kita harus menghargai proses-proses yang terjadi. Soal apakah nanti ada kebenaran dalam tuduhan Rocky atau ada kebenaran atas keberatan masyarakat yang melapor, biarlah hukum yang berbicara itu. Kalau menurut saya tidak tertarik di sana. Ketika anggota DPR lebih memilih membela presiden saat dikritik daripada rakyatnya sendiri. Inilah reaksi Deddy Sitorus, politisi PDIP sewaktu masih sekolah dengan penguasa. Langsung membela junjungannya ketika Rocky Gerung mengkritik keras Presiden Jokowi. Politisi yang dulu sangat memuja Mulyono ini sekarang sudah enggak ya? Langsung bersuara keras dan lantang terhadap Rocky Gerung atas apa yang telah diucapkannya kepada Presiden Jokowi. Kalau sekarang sudah sama ya Pak, jadi oposisi seperti Bang Rocky. Cuaks. Tapi saya mau mengupas soal ini supaya kita mengupas soal Rocky ini bukan Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Once and for all. Pertama siapa dia? Kan kita harus tahu dulu ini barang. Bagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Ya. Untuk berhasil menjadi seorang pedagang kata-kata, dia menggunakan atribut-atribut tertentu sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak, baik secara formal maupun informal. Jadi saya melihat, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky. Setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia. Bahkan sampai tahun 2009 saya masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia, bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang yang bekerja berdasarkan pesanan. Selanjutnya, anggota DPR dari PDI Perjuangan ini juga mengatakan bahwa Rocky Gerung bukanlah seorang akademisi, melainkan hanya pedagang kata-kata yang berjualan sesuai dengan pesanan. Kok sekarang sering diskusi ya Pak sama pedagang kata-kata? Dulu kemana aja? Deddy juga membandingkan pada saat zaman Orde Baru yang tidak pernah mendengar kritik keras tajam ala Rocky Gerung. Kan dulu belum ada media sosial Pak, jadi nggak bisa trending. Ya, jadi dia punya pasar sendiri, Rocky ini. Sehingga kata akademisi, sehingga mandat akademisi tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi. Dia adalah seorang oposan. Dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak Bang, Ya, yang melabel itu halayak bukan. loh iyalah, dan dia menikmati, tidak pernah menyanggah itu kan. Ya, kenapa tidak bilang saja dia influencer atau sosial analis atau apa gitu. Karena saya begini ya, dia belajar filsafat pun
kan S1 ya, tidak jelas filsafatnya yang mendalamnya di bidang apa. Dan bagi saya seorang filsuf itu adalah orang yang menghasilkan pemikiran, analisa yang mendalam, menjawab persoalan-persoalan yang keluar dengan kata-kata kedamaian. Di mana ada filsafat dalam sejarah sejak Socrates, Plato yang pernah mengeluarkan kata-kata kayak begini, ya? Karena kita tidak pernah mendengar dia secara serius mengkritisi Prabowo, misalnya soal bagaimana Prabowo mengelola Kementerian Pertahanan, soal food estate, pembelian pesawat bekas. Kapan kita pernah mendengar Rocky? Dia hanya fokus pada satu, presiden, dan lebih jelek lagi, presiden secara pribadi. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi mari kita akan letakkan Rocky ini sebagai orang yang memang menggunakan demokrasi kita ini sebagai tempat cari makan. Itu saja kalau menurut saya. Inilah salah satu bentuk kedenguan berpikir para politisi kita. Ketika malah membela orang yang kuat, yaitu presiden, daripada melindungi orang yang lemah, yaitu rakyat. Jadi mau dengar dia ya dengarlah. Mungkin dia seperti sama dengan Ade Armando, sama dengan yang lain gitu ya. Jadi nggak ada bedanya. Yang kedua konteksnya. Konteksnya ini kan dia bicara ya, katanya pada suatu pertemuan dengan buruh membahas tentang Omnibus Law. Ya. Ini hak demokrasi. Kritik yang disampaikan silakan. No problem at all with that. Tidak ada masalah sama sekali tentang itu. Silakan. Ya. Tetapi yang terjadi di situ kalau menurut saya bukan analisis tentang Omnibus Law. Bukan analisis tentang proses, bukan bagaimana dia mencerahkan hal-hal yang merugikan buruh. Yang terjadi di situ adalah menurut saya penghinaan, ujaran kebencian dan hasutan. Kenapa? Karena dia katakan pemerintah mari kita cari gara-gara. Padahal dia bicara demokrasi. Dalam demokrasi kita tahu yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Lantas kenapa seorang presiden saja yang disebut bajingan? Bukan cuma satu politisi yang ingin membela Presiden Jokowi. Politisi Nasdem Irma Saniago juga bergabung satu kolam dengan Deddy Sitorus untuk membela junjungannya. Bahkan politisi yang selalu berseberangan dengan Rocky Gerung ini mengatakan bahwa sudah sepantasnya Rocky Gerung dihukum dan masuk penjara atas tindakannya tersebut. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Tapi kan udah kelewatan ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Di sini Ibu Irma gagal paham lagi terhadap kritik kepada pejabat publik dan juga pasal karet penghinaan terhadap presiden itu masuk ke dalam delik aduan. Yang berarti presidenlah yang harus membuat laporan tersebut bila beliau merasa tersinggung. Bukan anggota DPR, bukan pendukung ataupun pemujanya yang melaporkan itu. Masa anggota DPR yang terhormat nggak paham pasal itu? Politis. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Pribadi lagi yang diserang, nggak kelas. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat.
Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang apa namanya itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Pak Irma.